Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, "Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Dalam bagian firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Apakah dipenuhi dengan puji-pujian ataukah keluhan-keluhan? Dalam situasi seperti saat ini, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak menyenangkan, mudah sekali untuk kita tergoda menjadi mengeluh, kecewa, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Seringkali dalam melayani sharing, kami menerima keluhan-keluhan yang kalimatnya beda-beda, tapi intinya sama saja, kecewa. Ada yang berkata, "Kenapa Tuhan tidak adil? Mengapa hidup saya begitu susah? Mengapa orang lain yang hidupnya tidak di dalam Tuhan Yesus, penuh kecurangan, malah enak hidupnya? Saya yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengapa saya mengalami banyak masalah?" dan sebagainya. Jangan lagi kita bersungut-sungut atau mengeluh dengan kondisi hidup yang kita alami. Kalau Tuhan bertata di atas puji-pujian. Nah, kalau orang mengeluh dan bersungut-sungut, siapa yang bertata di atas hidupnya? Anda tentu tahu jawabannya. Apakah Anda mau iblis yang bertata dalam hidup Anda? Tentu tidak, bukan? Jangan kehilangan ucapan syukur dan pujian kita pada Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan uji kita dengan kondisi kekurangan, sakit, tidak ada pekerjaan, bahkan tanggungan atau kondisi lain yang tidak menyenangkan. Katakan dengan iman, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Atau kalau Anda bisa menaikkan satu lagu pujian tertentu, silakan naikkan pujian ucapan syukur, atau pujian menyatakan kebaikan Tuhan, atau lagu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup dan berkuasa menolong kita. Sedikit kesaksian dari kami. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan pernah mempercayakan pada kami untuk memelihara orang-orang yang berasal dari luar pulau untuk tinggal bersama kami. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada 15 orang. Betapa kami harus menyediakan makan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Belum lagi bayar listrik untuk rumah yang kami tempati, iuran warga bulanan, dan sebagainya. Seringkali keuangan tidak pernah cukup, tapi pemeliharaan Tuhan ada saja kami alami. Selalu ada saja berkat untuk kami membayar apa yang menjadi kewajiban bulanan atau kewajiban sehari-hari. Salah satu kebaikan Tuhan yang kami alami, kami mengingat ada mujizat tabung LPG. Kami menyebutnya demikian. Orang-orang yang tinggal bersama kami adalah orang-orang yang masih baru bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karakternya macam-macam. Beberapa orang suka memasak. Jadi dalam satu hari ada saja yang dimasak atau dibuat makanan. Itu di luar makanan pokok yang harus kami buat setiap hari untuk 15 orang itu. LPG kami saat itu ukuran 12 kg. Sudah lama belum ganti. Sekarang saat itu sering dibuat masak. Apalagi harus masak untuk 15 orang. Kami cuma bisa berdoa, "Tuhan, bukan kami nggak mau ganti LPG, tapi memang nggak ada cukup uang. Kami percaya Engkau baik ya Tuhan." Tidak tahu bagaimana caranya. LPG 12 kg yang biasanya sebelum orang-orang itu datang, dalam 1 bulan LPG itu sudah habis. Saat itu sering dipakai masak, sering dipakai untuk yang lain-lain. Masih bisa terpakai dan masih bisa untuk digunakan berbagai keperluan. Padahal setiap hari digunakan masak. Belum lagi
Kadang kalau kami keluar rumah dan satu kali pulang, kami mendapati orang-orang itu kadang mereka lupa mematikan kompor atau mematikan kompornya tidak sempurna, sehingga tercium bau ngowos atau bau gas yang keluar. Dalam kondisi seperti itu, gas LPG mestinya habis, sering dipakai masak, lupa mematikan kompor dengan tidak sempurna, sehingga gas keluar dengan sia-sia. Sepertinya harusnya itu habis. Tapi sampai 15 orang itu keluar dari tempat tinggal kami, keluar dari rumah yang kami tempati. Ada yang pulang ke daerahnya, ada yang mulai melayani di tempat lain dan sebagainya. Pokoknya sampai 15 orang itu pulang semua. Atau kalau kami hitung, sudah selama 6 bulan dari saat mereka tinggal bersama kami, gas dalam LPG itu tidak habis-habis. Kami baru menyadari beberapa hari kemudian. Satu kali kami menggunakan LPG itu ternyata sudah habis. Beberapa hari setelah orang-orang itu sudah pulang, kami pakai loh, kok habis? Kalau dihitung, sudah 6 bulan gas ini tidak habis-habis. Pemeliharaan Tuhan nyata dan ada saja caranya bagi kami. Ketika gas LPG itu sudah habis, puji Tuhan kami sudah ada cukup uang untuk membeli gas LPG yang baru. Dalam situasi apapun, jangan pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut hanya menghalangi terjadinya mujizat Tuhan atas hidup kita. Biarlah mulut kita semakin hari semakin menaikkan pujian dan penyembahan. Di situ Tuhan bertata, dan kalau Tuhan bertata atas pujian, percayalah, pasti mujizat yang ajaib Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajarkan Engkau bertata atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Karena itu kami mau setiap hari senantiasa hidup kami dihiasi dengan pujian dan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan itu tersenyum atas kami. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu, pujian ucapan syukur, maka mujizat dan berkat-Mu itu akan dinyatakan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami siap memulai hari ini dan percaya pertolongan-Mu itu nyata atas setiap kami. Pertolongan-Mu tidak berhenti bagi kami. Kebaikan-Mu itu akan senantiasa dilanjutkan atas kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas mereka mulai pagi sampai malam. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan dan alami mujizatnya yang tidak terbatas. Salam dari saya Yogi Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.